Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini di video kali ini saya mau coba share sedikit ya mengenai modifikasi ya, yang sudah saya lakukan di Honda ADV yang saya pakai sehari-hari. Jadi sebagai info aja, Honda ADV ini, motor ini sudah saya pakai kurang lebih berapa ya, 2,5 tahun ya, jalan 2,5 tahun. Nah, selama 2,5 tahun itu ada beberapa hal yang saya modifikasi gitu ya, yang saya tambahkan atau saya ganti-ganti. Nah, apa aja? Kita lihat satu-satu ya. Yuk, ikutin videonya. Oke guys, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari atas dulu aja. Pertama ini. Jadi kalau dilihat baut-baut yang ada di sini nih, ini baut ini ya, tepatnya baut baut windshield. Nah, baut windshield ini sudah saya ganti. Jadi saya ganti pakai yang yang modelnya bukan karet ya, karena kalau yang asli itu kan karet bawaannya. Nah, ini sudah enggak, dia bentuknya baut. Jadi baut yang dipasangin baut. Nanti gambarnya seperti apa saya tunjukin ya. Ini nih gambarnya. Oke, kemudian yang kedua ya, kita mulai dari atas tadi seperti saya bilang ya. Oke, yang kedua spion ya, spion sudah saya ganti. Jadi saya ganti dengan yang ukuran yang lebih kecil dan lebih rendah dia. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan ya, karena namanya jalan suka macet, kita suka nyalip-nyalip, kadang kalau pakai spion yang asli yang bawaan itu kan agak tinggi, kecenderungannya agak nyenggol. Nah, kalau ini agak sedikit di bawah rata-rata spion mobil, jadi agak enak, dan fungsinya pun masih normal ya, masih bisa ngeliat ke belakang. Kemudian berikutnya ini saya masukin phone holder. Jadi ini saya pakai kalau seandainya touring gitu ya, pakai map segala macam, ini kepake nih di sini. Kemudian berikutnya lampu. Nah, ini saya udah pasang lampu tembak ya, nih switchnya di sini. Lampunya seperti ini. Nah, ini lampunya adalah moto LED atau moto LED gitu ya. Nah, lampu ini ada dua ya, putih dan kuning. Dan kebetulan di yang saya pakai itu lampu kuningnya yang pendek, lampu putihnya yang jauh ya. Makanya ini switchnya ini ada switch atas dan bawah gitu ya. Kalau untuk yang atas itu saya pakai lampu kuning ya, jadi switch dipencet atas tapi dia ngarahnya ke bawah. Kalau yang bawah ini lampu putih untuk lampu jauh ya. Kemudian berikutnya klakson. Nah, ini klakson juga saya udah ganti ya. Saya pakai klakson Denso ya. Jadi Denso yang suaranya udah agak kenceng, karena klakson bawaannya kalau saya bilangnya klakson cewek gitu ya, karena kecil. Jadi motor bentuknya laki gagah, tapi kok klaksonnya kecil gitu ya, agak kurang pas. Posisi gambarnya seperti apa ya, kelihatan nggak? Nah, itu dia di atasnya, ini dia. Ini klaksonnya agak kotor, sorry ya guys, karena di dalam banget tuh. Ini nih klaksonnya nih. Pakai Denso, ini Denso keong sih katanya nih. Maaf nih, agak kotor, kemarin cuci tapi nggak nyampe. Ya, itu klakson. Oke, lampu sudah, klakson udah, spion udah. Berikutnya nih handguard ya. Handguard nih handguard asli bawaan dari aksesorisnya Honda ya. Kemudian berikutnya lagi sedikit ke bawah ini ya, udah. Ini juga bawaan asli Honda ya, untuk Honda ADV nih, ori ya, aksesoris ini kayak semacam karet keras. Jadi dia untuk ngelindungin bodi si bagian sini atas ya. Jadi kalau seandainya misal nih ada barang yang harus dibawa ya, ini nggak langsung gores ke bodi. Nah, untuk yang tutup bensin ini, karena dia ini agak berat, jadi saat membuka bensin dia nggak langsung bisa membuka, harus dibantu pakai tangan. Itu aja agak sedikit kerugian mungkin ya, karena mungkin materialnya berat ya. Next, berikutnya ini ya, pelindung bodi, tapi pelindung bodinya karet ini ya. Jadi memang pelindung bodi karet ini, jadi ini supaya mungkin gak gores-gores gitu ya. Kalau seandainya kesenggol-senggol orang,
mungkin senggol motor di parkiran ini nggak terlalu langsung gores ke bodi ya. Ini ada banyak nih yang saya pasang di sini ya, di sisi depan. Ini di pegangan tangan belakang ya, ini di atas lampu ya. Nih mereknya ini Haya Idesu. Nah, ini ada di online ya. Kemudian ini dekat footstep di boncengan. Nih sama dekat footstep kaki ya. Ini kanan kiri ya guys. Nih kalau dilihat sama, nih juga sama. Nih ya, sama ini ya. Nih di depannya juga ada nih di sini ya. Oke, next modifikasi berikutnya plat nomor ya. Tadi ya di bawah, di sini ya, saya pindahin ke sini. Dudukannya gampang. Ini nggak perlu baut, nggak perlu apa, cuma pakai double tape dan udah dipegang sama si windshieldnya. Jadi kuat. Hanya di sekitar plat nomornya supaya nggak menggores saya pasang karet ya. Karet-karet nih, kalau lihat di garis-garis ini ada karetnya. Ini untuk ngelindungin si windshield dari platnya, karena plat kan biasanya gores ya. Oke, kemudian berikutnya yang saya modifikasi juga nih, crash bar ya. Jadi saya pasang crash bar, tapi crash barnya yang cuman sisi separuh ke bawah aja ya, sisi bawah aja nih, cuman sampai situ ya. Nih sampai sini, karena memang ADV itu ada yang crash barnya sampai atas ya, ngelindungin sampai atas. Saya enggak, saya cuma sampai bawah, makanya saya kombinasiin sama yang ini tadi, karet ini tadi ya. Ya cukup di bawah aja, dan ini ada dudukan lampunya. Nah untuk dudukan lampu ini sebenarnya tergantung tadi yang seperti saya bilang di awal. Kalau kita mau lampu jauhnya yang kuning, ini tinggal dibalik aja naik ke atas lampunya, itu bisa. Karena sebelumnya saya seperti itu. Nah tapi berhubung saya mau lampu kuning yang putihnya aja yang jauh, jadi putihnya jadi saya balik nih ya, di bawah gini posisinya. Oke, berikutnya apalagi ya? Oh ini kita mulai ke bawah sini ya. Nggak kalah penting, bukan nggak kalah penting ya. Ini komponen dalam CVT ya. Jadi kalau orang bilang mungkin istilahnya itu adalah kirian gitu ya. Nah si kiriannya ini udah saya pakai yang punyanya PCX 160. Nah detailnya seperti apa aja yang saya pakai, saya udah bikin video. Di video sebelumnya itu namanya Project 160 atau Project 160. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa lihat nanti detailnya apa aja udah saya ganti di sini. Tapi intinya bagian belakang sama bagian depan sudah diganti semua ya, kecuali beltnya ya. Tapi kalau kayak enggak semua sih ya, roller iya diganti, tapi rumahnya enggak. Nah yang di belakang yang hampir yang udah semua diganti ya, yang sisi bagian belakang nih ya, puli bagian belakang. Modifikasi selanjutnya ini ya, ada nggak bisa dibuka tapi ketutup, ini adalah busi ya. Di sini busi saya udah pakai juga yang iridium ya, iridium tapi dari NGK. Nah tipenya seperti apa, NGK-nya seperti apa, bisa kalau memang teman-teman mau tahu sebenarnya bisa cek di websitenya NGK. Jadi ke motor teman-teman apa, kalau basicnya pakai NGK gitu misalkan ya, bisa diinput di situ. Jadi nanti di website itu bisa ngerekomendasiin busi yang sesuai dengan tipe motornya. Jadi udah pakai NGK yang iridium ya. Oke, ini jadi agak random ya guys, nggak ngurut nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya plat nomor belakang. Kalau bawaan Honda itu kan ada tuh yang bawaan dari dealer ya, itu agak berisik. Jadi akhirnya saya ganti yang ini nih. Ini namanya frameless plate ya. Frameless plate ini ada jualannya di online. Ini enak, nggak goyah, nggak berisik. Ya, jadi udah saya ganti itu. Oke, oh ya satu lagi nih, di knalpot saya udah tambahin ini ya, pelindung knalpot, jadi supaya nggak gores atau kalau senggol-senggol nggak gores ya. Habis itu nah ini yang terakhir sini ya, terakhir saya ganti kemarin. Oh sorry, satu lagi nih agak kelewat, skip ya tadi. Ini handle rem ya, ini handle rem juga sudah saya ganti ya, ada kanan kiri ya, udah pakai KTC Kaitako. Nah ini
saya udah pernah review juga sedikit di video sebelumnya, jadi bisa dilihat langsung di situ ya. Nanti linknya coba saya taruh di belakang ya. Nah ini lanjut, terakhir nih ya, kemarin saya modif ya, ban ya. Ini ban sudah saya ganti, ini saya pakai akhirnya ban yang untuk street ya, jadi udah nggak pakai dual purpose lagi, ini pakai street. Kebetulan saya pakainya Michelin ya, Michelin Pilot Street, udah naik satu size ya, up size. Jadi ini ukurannya 120/70 14 untuk depan ya, dan yang untuk belakangnya sudah naik ke 140 tuh, 140/70 ring 13 ya. Nah ini udah saya up size, dan so far sih enak ya. Memang rasanya agak berat tapi enak. Nah selain ban juga kemarin akhirnya yang saya ganti ini pentilnya. Jadi pentilnya saya pakai pentil samping, mereknya Drake kalau nggak salah, nih ada juga di online. Jadi enaknya kalau pentil samping ini kalau kita mompa langsung dari samping, ini enak nih, nggak terlalu. Kalau yang kemarin kan agak atas tinggi, nah ini agak pentok nih, agak kepentok ke pompanya gitu ya. Kalau sini jadi karet dia bengkok-bengkok, takutnya robek, makanya akhirnya saya ganti yang pentil samping gitu ya. Sama yang depan juga udah saya pakein pentil samping ya, nih mereknya Drake ya, ada di online. Bahannya ini CNC sih kalau di speknya ya, jadi lebih enak lah. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya, modifikasi simple ya, modifikasi simple yang saya aplikasikan di motor saya ya. Mungkin sudah sih ya, sudah nggak ada lagi kayaknya mau diapa-apain, nggak mau ditambah-tambahin, kayaknya sudah enak sampai sejauh ini, udah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah mungkin sedikit tips nih dari saya pribadi ya, terkait sama ban ya. Jadi kemarin itu singkat cerita, ban yang saya ganti itu sebenarnya masih ada ya, kembangnya itu belum habis ya. Jadi masih agak lumayan sih sebenarnya kalau dilihat-lihat dari bentukan segala macam, mungkin tahan 6 bulan, mungkin setahun lagi bisa. Karena pemakaian motor ini kan lebih banyak di pagi dan sore gitu ya, nggak pakai di siang terik gitu, jadi nggak terlalu habis. Tapi akhirnya tetap saya ganti. Ada dua hal yang menyebabkan ganti. Saya pernah bikin videonya dulu bahwa ban yang belakang itu ada ketusuk paku ya. Nah karena udah ketusuk paku itu akhirnya nggak nyaman sayanya, takutnya ada kempes gitu ya kalau lagi dipakai, ribet aja gitu ya. Dan memang saya sempat nambah angin sekali sih ya, karena mungkin kok keras anginnya agak kurang gitu ya, jadi mungkin itu halus banget gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan salah satu alasan kenapa saya ganti ban. Dan kemudian yang kedua juga, jadi ban itu ternyata nih ya, yang saya rasain, kalau dia sudah lama, walaupun dia rasanya kembangnya masih tebal, mungkin karetnya udah agak getas kali ya, udah agak keras atau gimana gitu ya, nggak lembut. Jadi waktu saya jalan ya, ngeliatin kontur-kontur jalan yang mungkin aspal kita kan nggak rata gitu ya, mungkin agak sedikit bergelombang. Nah itu jadi motor tuh agak limbung gitu ya, rasanya tuh agak limbung. Jadi kok kayaknya agak lari ke kiri, lari ke kanan itu, jadi nggak nyaman gitu. Nah jadi gara-gara itu akhirnya dua hal itu ya, dua faktor itu akhirnya mutusin kayaknya harus ganti. Dan bener setelah diganti semuanya jadi enak. Oke guys, mungkin itu aja ya, singkat share singkat dari saya terkait modifikasi yang sudah dilakukan di Honda ADV saya. Kalau memang ada modifikasi lain ya nggak tahu, belum kepikiran lagi, tapi kayaknya sejauh ini udah cukup gitu ya, sudah lebih dari cukup, dan memang sudah sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan saya sehari-hari. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jika memang ada masukan, misalkan modif ini dong, modif itu, boleh ketik di kolom komentar gitu ya. Atau mungkin wah yang ini kurang bagus, ini apa segala macam. Nah itu juga boleh diketik di kolom komentar. Oke guys, itu aja video kali ini. Ikutin lagi video-video saya selanjutnya, nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe tim channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sekali lagi terima kasih sudah ngikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.